Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi dengan saya di Kamal Tekno. Ya, ini adalah Infinix Zero Ultra. Dan yang akan saya bahas adalah kesan saya memakai HP ini selama kurang lebih sekitar 2 bulanan guys. Jadi silahkan tonton video ini dan jangan lupa subscribe. Jadi guys, Infinix Zero Ultra ini sempat menghebohkan jagat gadget tanah air. Betapa tidak, ponsel ini hadir dengan kamera sebesar 200 megapiksel dan fast charging pengisian daya cepat sampai 180 watt. Dengan spesifikasi tersebut, Infinix Zero Ultra menjadi ponsel pertama Indonesia yang mengusung kamera sebesar 200 megapiksel guys. Teknologi pengisian cepatnya juga diklaim bisa mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 12 menit saja guys. Tapi untuk penggunaan sehari-hari seperti apa guys? Dan berikut akan saya uraikan satu persatu terkait dengan kesan saya memakai HP ini selama 2 bulan. Langsung saja, yang pertama soal desain. Infinix Zero Ultra hadir dengan desain yang cukup mencolok dibandingkan ponsel Infinix lainnya. Varian yang saya beli ini warnanya Coslight Silver dengan warna dasar putih dan efek ala ria air yang menurut Infinix terinspirasi oleh garis Karman. Efek ria air ini juga dibuat timbul alias 3D guys, sehingga menambah tekstur di bagian belakang ponsel dan membuatnya tidak terasa licin. Saat terkena cahaya, Infinix Zero Ultra terlihat memantulkan warna kuning keemasan. Dipadukan dengan panel belakang yang terbuat dari kaca guys, pilihan desain tadi berhasil membuat Infinix Zero Ultra terlihat sangat mewah kalau menurut saya. Untuk kaitannya dengan feel genggaman, saya rasa ponsel ini cukup berat ya, karena beratnya mencapai 213 gram guys. Dan juga terasa lebih lebar dibandingkan dengan ponsel-ponsel pada umumnya guys. Dan karena ukurannya lebih besar, maka bermain game menggunakan HP ini terasa sangat enak karena sudut pandangnya yang luas guys. Oke, sekarang soal layar guys. Infinix Zero Ultra hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,8 inch dengan resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate sebesar 120 Hz dan touch sampling rate sebesar 360 Hz teman-teman. Secara keseluruhan, menurut saya layarnya sudah oke. Saturasi dan kontras warna yang ditampilkan sangat memuaskan dan layar tetap cerah saat ponsel digunakan di bawah sinar matahari guys. Untuk bezel, di sisi atas dan bawahnya memiliki ketipisan yang sama, tetapi tidak setipis ponsel flagship pada umumnya. Untuk merek sekelas Infinix membuat desain layar yang seperti ini, saya rasa hal ini merupakan suatu pencapaian besar guys. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Infinix Zero Ultra mengusung layar melengkung yaitu biasa disebut dengan waterfall display. Dan kelebihannya membuat sudut pandang menjadi lebih luas teman-teman. Akan tetapi kekurangan dari ponsel layar melengkung pada umumnya yaitu kadang terjadi salah sentuh guys, apalagi saat main game di posisi horizontal, dimana jari-jari pasti bersandar di bagian layar yang melengkung. Dan bagi beberapa orang hal itu cukup mengesalkan guys. Seperti yang saya sampaikan tadi guys, HP ini dilengkapi beberapa hal khusus pada bagian layar. Salah satunya adalah dengan layar tipe AMOLED, kemudian berukuran 6,8 inch dan resolusi sebesar 1080 x 2400 pixel. Menonton video menggunakan HP ini terasa sangat berkesan sekali dibandingkan dengan HP-HP pada umumnya guys. Dan semoga saja ini tidak seperti brand-brand atau merek-merek lain guys yang banyak sekali penyakitnya karena menggunakan teknologi layar AMOLED. Untuk saat ini penyakit yang paling banyak ditemui di layar AMOLED itu adalah light saber guys atau green line. Garis hijau membujur dari atas ke bawah. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk pembahasan kamera guys. Fitur jagoan Infinix Zero Ultra tentu adalah kamera belakangnya yang mengusung sebesar 200 megapiksel. Kamera utama dipadukan dengan kamera ultrawide sebesar 13 megapiksel dan satu lagi ada 2 megapiksel untuk deep sensor kamera. Sementara itu di bagian depan tersedia kamera selfie sebesar 32 megapiksel dan bisa merekam sampai 1080 30 fps. Sejauh ini Infinix Zero Ultra merupakan ponsel pertama di Indonesia yang memiliki kamera dengan resolusi sebesar 200 megapiksel.
Keunggulan utama kamera dengan resolusi super besar seperti itu tentu saja untuk kemampuan cropping dari foto yang lebih besar karena detailnya yang lebih besar juga. Dan karena resolusinya yang jumbo, ukuran foto 200 megapiksel yang diambil Infinix Zero Ultra juga lebih besar, sekitar 70 megabit per foto teman-teman. Tapi secara default, Infinix Zero Ultra mengambil foto dengan resolusi hanya sebesar 12 megapiksel. Untuk kaitannya dengan mode 200 megapikselnya harus diaktifkan secara manual guys. Soal fitur, saya rasa HP ini sudah lebih dari cukup ya. Jadi untuk kalian yang hobi fotografi maupun videografi, apalagi seperti saya sering merekam menggunakan kamera HP ini guys. Jadi beberapa video yang saya post, yang saya upload, itu kebanyakan menggunakan HP ini, bukan hanya untuk merekam saja. Akan tapi untuk editing saya juga biasa menggunakan HP ini. Dua fitur yang menurut saya sangat amat menjanjikan, yaitu stabilisasi video pada saat merekam dan juga fitur OIS (Optical Image Stabilizer) pada saat mengambil foto. Dan inilah hasilnya, bisa kalian nilai sendiri guys. Ini video yang saya ambil dengan resolusi 1080 dengan stabilisasi aktif. Dan by the way ini saya sambil lari guys ngejar anak, dan beginilah hasilnya. Oke, pembahasan terakhir adalah soal performa guys. Jadi Infinix Zero Ultra dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 920. Chipset ini dipasangkan dengan RAM sebesar 8GB dengan memori internal sebesar 256GB. Akan tapi sayang seribu salam tidak ada slot micro SD teman-teman. Dan kabar baiknya, Infinix juga menyediakan fitur MEMS Fusion yang bisa menambah kapasitas RAM virtual guys, hingga sebanyak 5GB. Jadi ada pilihannya, dan itu bisa kita atur manual, tinggal kita pilih 2GB, 5GB, atau 3GB. Untuk defaultnya dia hanya 3GB. Kalau saat saya gunakan sehari-hari, kinerja Infinix Zero Ultra itu sudah lebih dari cukup. Performa dia mulus, tanpa lag. Dan untuk multitask dengan banyak aplikasi juga bisa dilakukan dengan lancar guys. Untuk kaitannya soal game pun juga saya rasa sudah sangat bisa dihandle HP ini ya. Bagaimana tidak, prosesor Dimensity 920 itu prosesor gahar guys. Kalau kalian coba tes aplikasi benchmark itu yang ada Antutu, kemudian ada Geekbench, untuk skor terhitung cukup tinggi. Untuk skor Antutu dia bisa sampai 400 ribuan guys. Dan untuk skor Geekbench untuk single core dia sampai 700-an, dan untuk multi core dia sampai di angka 2122 guys. Untuk kaitannya dengan daya tahan baterai, menggunakan HP ini cukup terasa awet guys. Jadi dipakai seharian untuk video editing, kemudian untuk game-game ringan, sosmed, itu sangat bisa sekali guys. Ditambah dengan pengisian daya cepat sampai 180 watt yang hanya beberapa menit saja, membuat HP ini menjadi solusi untuk kalian yang tidak bisa tanpa HP guys. Dan itu tadi review singkat pemakaian selama 2 bulan untuk HP Infinix Zero Ultra guys. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.